Bisa. Alhamdulillah. Tadi ada kendala ibu sekalian. Ingat kotak sabar dan bisa bersabar adalah kenikmatan. Jadi kita bersyukur gitu ya. Jadi gini ibu yang Allah muliakan. Yang pertama kita harus camkan bersama-sama bahwa ketika ada yang melarang kita atau yang nggak setuju dengan kita, itu bukan hal baru. Coba ibu-ibu buka surat Ali Imran 184. Ali Imran 184. Allah berfirman, fa'in kadzabuka, jika mereka mendustakan engkau, faqad kudziba rusulun min qablik, maka rasul-rasul sebelummu telah didustakan juga. Jadi Allah katakan, engkau tuh bukan orang pertama yang didustakan. Kalau engkau didustakan, itu rasul-rasul sebelum engkau, wahai Muhammad, didustakan juga. Ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Dan mereka pada saat didustakan itu, mereka tuh datang kepada kaum mereka dengan segala keterangan, data, dalil, hujah, dan kitab suci yang jelas menerangi dan menyinari, tapi tetap aja didustakan. Tetap aja didustakan jamaah. Jadi ini hal biasa, bukan kita meremehkan atau mengecilkan, enggak, tapi biar kita ngerti bahwa kita bukan orang pertama digituin. Coba kita buka surat yang lain, surat Al-Ankabut ayat 18. Al-Ankabut ayat 18, Allah berfirman, wa in tukadzibu faqad kadzdzaba umamum min qablikum. Jika kalian mendustakan Rasul, itu umat-umat sebelum kalian juga mendustakan juga. Wa ma'ala rasuli illa al-balagul mubin. Dan tugas Rasul itu tidak lain tidak bukan hanya menyampaikan sejelas-jelasnya. Nah ini pelajaran buat ibu-ibu yang bertanya dan kita semua. Tugas kita itu hanya menyampaikan di keluarga. Tugas kita hanya berdakwah semampu kita di keluarga. Hasilnya itu bukan tanggung jawab kita, maka nggak usah emosi. Tugasnya hanya itu. Kita nggak harus buat semua anggota keluarga besar menerima kita dan menyukai kita, enggak. Tugas kita menyampaikan dengan sebijak-bijaknya, sesantun-santunnya, sehikmah-hikmahnya. Selebihnya kita buka surat Fatir, coba ayat 4. Fatir ayat 4. Wa yukadzibuk, dan apabila mereka mendustakanmu, faqad kudzibat rusulun min qablik, rasul-rasul sebelummu juga didustakan. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah semua hal kita kembalikan, gitu. Jadi kita sampaikan, hasilnya serahkan aja sama Allah jamaah. Serahkan sama Allah. Dan ibu jangan judes-judes sama keluarga besar, jangan galak-galak. Kadang-kadang kita emosi, akhirnya jadi terlihat yang paling judes sedunia. Akhirnya awalnya orang tertarik jadi tersamarkan gara-gara kita emosi. Jadi biasa aja. Biasa aja. Ini wajar, semua juga ngalamin itu kok. Jangankan kita, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada para Rasul sebelum Nabi kita Muhammad udah bawa dalil komplit aja masih didustakan. Apalagi kita yang nggak hafal dalil. Dakwah di keluarga besar nggak hafal dalil. Senjatanya cuma copy paste gitu. Lagi bicara sama keluarga, cari di internet, kirim copy paste. Begitu lowbat mati kutu udah. Gak bisa ngapa-ngapain. Karena ilmunya semua di handphonenya lowbat atau nggak ada sinyal, udah dia aja mingkem. Ini Rasul dalilnya komplit, itu masih didustakan jamaah. Jadi sabar. Terus yang kedua, setelah sabar gitu ya, serahkan sama Allah, lalu sampaikan dengan bijak. Yang kedua, doain. Tadi lupa doain. Jangankan orang lain, jangankan umat Islam, keluarga sendiri aja kita lupa doain.
Yang nggak setuju, yang larang kita doain jamaah. Terus yang ketiga, tetap belajar, tetap menuntut ilmu, tetap, karena menuntut ilmu itu wajib. Sama kayak ibu-ibu dilarang pakai hijab, ya tetap pakai hijab aja, tapi baik-baik bicaranya. Tapi pakai hijab, tetap pakai hijab. Kayak misalnya ada orang melarang kita birrul walidain, tetap birrul walidain. Tapi ngadepin orang kayak gitu, tetap bijak aja, gitu loh. Wallahu ta'ala misal. Dan banyak doa sekali lagi. Kita lanjutkan, ibu-ibu sekalian. Mana nih ya? Tunggu sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana menghadapi ibu mertua yang selalu mengatur cara mengurus dan mendidik anak saya? Beliau selalu saja ikut campur, mengomentari, bahkan mencela anak saya. Oh, cucunya sendiri kena celaannya. Di mata beliau saya selalu salah. Kadang ibu mertua bersikap seolah ingin ngehakin, apa sih ngehakin? Ngehakimin kali ya. Hadirin Allah muliakan. Tunggu sebentar ya. Oh, aduh. Qadarullah. Terscroll. Ya, rasanya saya lelah Ustadz menghadapi sikap dan sifat boomer saya. Tolong dijawab Ustadz, syukron. Terima kasih, jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, yang pertama, kewajiban mendidik anak itu di tangan kita. Di tangan kita. Jadi tetap fokus pada kewajiban kita mendidik anak. Adapun di mata mertua kita selalu salah, ya sudah, kan tolak ukurnya bukan di mata manusia jamaah, tolak ukurnya di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nggak harus mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan kita atau seluruh yang kita lakukan di hadapan ibu mertua kita kan. Kita harus mempertanggungjawabkan yang kita lakukan di hadapan Allah. Itu yang harus dipersiapkan. Rasanya saya lelah, ya karena kita mengurusi sesuatu yang bukan, atau kita mengurusi sesuatu yang seharusnya kita nggak urusi. Kenapa kita lelah? Karena menghadapi, atau karena ya kan, menghadapi disalahin terus dan seterusnya. Yang selalu nanggepin siapa? Nggak usah ditanggepin, fokus aja sama Allah. Jadi saya cuekin orang ibu mertua, nggak dicuekin juga ya, disalahin ya terima kasih, jazakallahu khairan, makasih Bu, tapi jangan masukin ke hati, jangan baper juga, fokus pada kewajiban kita, lalu minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang berikutnya, bicara sama suami. Kalau misalnya hidup atau satu rumah dengan kedua orang tua, bisa dipertimbangkan untuk, dipertimbangkan ya, itu kondisi beda-beda, apalagi hari ini ada kondisi susah gitu, tapi bisa dipertimbangkan untuk tinggal sendiri karena untuk kebaikan. Jadi tapi isunya tuh bukan karena kita nggak cocok sama mertua, itu sama aja buat masalah baru depan suami, tapi isunya adalah anak kita ini harus mendapatkan satu metode. Kalau ada dua nakodan dalam mendidik anak kita, bahaya anak kita. Anak kita butuh pendidikan dengan satu konsep.
Nah, coba pertimbangkan itu, bicara sama suami. Allah ta'ala bisa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga keberkahan dan kebaikan selalu diberikan kepada Ustaz, tim jamaah semua, dan semua kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, ada anak laki-laki yang ingin dan siap menikah insya Allah, tapi status anak tersebut adalah anak hasil zina. Ibu dan ayah biologisnya tidak menikah, ditinggal hamil gitu aja tanpa ada tanggung jawab. Sampai sekarang anak laki-laki tersebut tidak tahu siapa ayahnya, karena ibunya juga tidak pernah menikah setelah peristiwa itu. Pertanyaannya, apakah anak laki-laki tersebut harus menjelaskan tentang asal-usulnya kepada calon mertua dan calon istri? Khawatir setelah tahu calon mertua dan keluarga tidak jadi melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Mohon pencerahan Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, kalau ditanya dalam dalam proses pranikah, maka laki-laki itu wajib menjawab kalau ditanya, ya, karena itu hak. Masalah pernikahan itu penting. Kalau ditanya, jelaskan. Kalau tidak ditanya, Allah ta'ala alam, tidak wajib menjelaskan. Tidak wajib, karena itu bukan kesalahan kita, kan dia hasil perbuatan itu, dia nggak ngerti apa-apa. Jadi tidak harus menjelaskan. Apakah dijelaskan? Lihat maslahat, lihat kondisi. Kalau misalnya hal ini atau fakta ini cepat atau lambat akan terbuka, akan terkuak dan seterusnya, sebaiknya dijelaskan di awal, sehingga tidak ada kesan menutup-nutupi sesuatu dan tampil terbuka. Dan kaidah ulama mengatakan as-saraha roha, tampil apa adanya justru akan lebih nyaman. Tampil apa adanya tuh lebih nyaman. Terserah kita mau diterima atau enggak. Kalaupun mereka terima kita apa adanya, itu jauh lebih menyenangkan, lebih nyaman daripada kita hidup ketakut-takutan menjaga ini, dan kalau kebuka akhirnya orang merasa tertipu atau Allah merasa dikhianati dan seterusnya. Istirahat, istiqarah dulu. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz, tim, seluruh umat muslim senantiasa dilindungi Allah dan mendapatkan rahmat kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebegitu juga dengan ibu yang bertanya. Afwan, izin bertanya, Ustaz, dalam hal diuji suami yang sudah tidak mau menjalankan pernikahan karena terlanjur benci akibat prasangkanya sendiri, namun tak jua jelas maksudnya ke depan. Suami sudah tidak mau serumah 2 tahun dan tidak memberi nafkah batin lebih dari 9 bulan. Jika demikian, pada saat bagaimana seorang istri harus terus ikhtiar, menunggu sambil terus memperbaiki diri dan bersabar, dan pada saat mana istri harus tawakal penuh dan memutuskan yang terbaik untuknya, anak-anaknya, dan agar suami tidak menzolimi dirinya lebih lama dengan kondisi ini. Istri tidak pernah mengirimkan tautan tentang pernikahan ataupun talak syar'i, agar suami memahami hakikat pernikahan dan jaga langkah-langkah untuk bercerai sesuai Al-Quran, dengan harapan suami jadi paham apa yang ditetapkan Allah. Namun tidak ada respon. Mohon arahannya. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, perbanyak istighfar. Coba deh istighfar. Istighfar tuh solusi loh. Itu punya kekuatan luar biasa, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum," apapun yang menimpa kalian itu ada andil dosa-dosa kalian. Jadi penghapusnya itu istighfar. Istighfar, dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benar-benar istighfarnya itu mohon ampun sama Allah, mohon ampun, mohon ditutupin, dan jangan sampai ada efek buruk gitu loh. Minta sama Allah. Terus yang kedua, amalkan surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis sabri was salah.
minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat kita udah bagus belum nih jamaah? Perbaiki sholat dulu. Perbaiki sholat kita. Perbaiki sholat kita. Lalu yang ketiga, amalkan materi kita hari ini. Bersyukur. Betul. Ini kan sebuah ujian ya, sebuah musibah. Tapi bukankah di waktu yang sama ibu yang bertanya ini bisa menuntut ilmu, dan di waktu yang bersamaan diasah kesabaran dan kematangannya dengan ujian ini? Bukankah ibu yang bertanya bisa beribadah, dan itu kenikmatan yang jauh lebih besar daripada sikap suami seperti ini? Jadi amalkan kaidah, amalkan materi kita, bersyukur. Jadi seringkali kita lupa bersyukur, dan bersyukur kan sekali lagi efeknya luar biasa. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Jadi dengan kita bersyukur, insya Allah Allah akan urai. Apa susahnya Allah urai, ibu sekalian? Allah akan urai. Tapi bersyukurlah kepada Allah. Terus yang berikutnya, coba konsultasi dengan seorang ahli ilmu secara detail, apalagi kondisi udah seperti ini. Dan yakinlah Allah maha berkuasa, ibu-ibu. Kan masalahnya kan terlanjur benci akibat prasangka tersendiri. Benci dan cinta itu benar-benar di tangan Allah. Oleh karena itu saran saya, tetap berbuat baik sama suami, tetap berbuat baik, tetap berbuat baik, tetap berbuat baik, tetap berbuat baik. Tetap berbuat baik. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 34, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Nggak sama antara kebaikan dan keburukan. Fussilat 34. Idfa' billati hiya ahsan, balas yang buruk dengan yang baik. Balas yang buruk dengan yang baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun. Karena bisa jadi yang hari ini menjadi musuh denganmu, musuh terhadapmu, itu besok jadi teman baik. Ka'annahu waliyyun hamim. Besok jadi teman baik. Kenapa? Karena kita berbuat baik. Karena kita berbuat baik dan merespon buruknya sikap dia dengan kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya. Kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jazakallah khair Ustadz atas ilmu yang disampaikan. Terima amin wa iyyaki, jazakallah khairan atas adabnya. Allah yubarik fikum wa ahsanallahu ilaikum ya Ustadzi wa fikum barakallah wa iyyak. Semoga Ustadz beserta keluarga, tim dan juga kaum muslimin diberikan kesehatan, diberikan kemudahan urusan, diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan tambahan iman, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya. Ustadz, bolehkah ikhwan menikahi akhwat yang mempunyai penyakit yang ada kemungkinan mengantarkan akhwatnya ke kematian? Karena saya ada rasa kepada akhwat yang memiliki penyakit. Bolehkah saya menikahinya Ustadz, sehingga kalau akhwatnya qadarullah masuk ke rumah sakit, saya bisa bantu merawatnya, dan kalau qadarullah akhwatnya meninggal, beliau bisa meninggal dalam keadaan saya ridho dan saya pun bisa membantu mengurus jasadnya. Dan bolehkah saya nikahi dengan mahar uang lalu diwakafkan atau disedekahkan atas nama akhwat, atau umrah atas nama akhwat tersebut Ustadz? Karena saya fokus berniat baik ingin membantu seorang meraih surga, dan kalaupun tidak bisa membangun keluarga di dunia, semoga bisa terbentuk di akhirat kelak.
Mohon jawabannya dan mohon doanya Ustadz. Jazakallahu khair Ustadz, barakallahu fikum. Masya Allah ya, so sweet banget ya ada laki-laki kayak begini. Ini akhwat yang baca nih meleleh, yang nggak sakit juga pengen kayaknya nih kalau udah ada laki-laki kayak gini. Jazakumullah khairan dan semoga Allah jaga niat baik antum. Yang pertama, kalau ditanya boleh, secara umum boleh, asal ridho sama ridho, hanya saja saran saya, ini tuh niat yang sangat luar biasa, sangat mewah lah ya, dan sesuatu yang mewah seperti nggak mudah. Mungkin kita punya tekad yang mantap, tapi perlu kita belum ngejalanin loh, ngejalanin hal besar itu nggak mudah dan sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan punya niat menikah seperti ini itu boleh, bahkan Masya Allah, cuman hati-hati. Siapkah kita kalau Allah benar-benar uji niat kita? Wa nabluwa akhbarakum. Surat Muhammad ayat 31, kami akan uji ucapan kalian atau khobar-khobar kalian. Karena profil apa yang ingin dilakukan nih, ini pahlawan banget gitu loh. Dan ujian pahlawan tuh nggak mudah, sangat nggak mudah, dan kita nggak pernah tahu apa ke depan. Nggak, tapi ini kayaknya nggak akan hidup kecuali 3 bulan, 3-4 bulan, belum tentu loh. Bisa jadi peta berubah. Nggak semudah itu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Al-bala muwakkalun bil mantiq. Bencana itu seringkali terkait dengan ucapan. Makanya para ulama tidak mau bicara besar-besar, kecuali dijaga banget. Karena satu hal yang besar tuh ujiannya juga besar. Ini tuh besar banget. Makanya saya luar biasa senang banget, tapi ini nggak mudah. Saya cuma ingin ingatkan, ini nggak mudah. Dan Allah punya cara menguji yang kita nggak pernah bayangkan sebelumnya. Benar deh. Orang yang punya pengalaman hidup bertahun-tahun tuh tahu bagaimana hebatnya Allah dalam menguji seseorang. Kita prediksi, dari sini ke sini, itu bisa berubah total ketika kita menikah. Berubah total. Oleh karena itu, menikah itu butuh pertolongan Allah, jamaah. Butuh pertolongan Allah. Dan agar Allah tolong kita, ada resepnya. Hadits Nabi SAW. Kata Nabi, Thalathun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum. Thalathatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum. Ada 3 golongan yang Allah pastikan Allah akan tolong mereka. Yang ketiga apa? Kita langsung loncat yang ketiga aja. An-naki yuridul afaf. Seseorang yang menikah dengan niat menjaga kehormatan. Menikah karena khawatir jatuh pada zina. Menikah karena khawatir bermaksiat. Bukan menikah untuk jadi pahlawan. Sekali lagi, bukan menikah untuk menjadi pahlawan. Emangnya nggak boleh? Boleh, tapi bukan itu poinnya. Maka apakah niat baik ini bisa diteruskan? Bisa. Tapi
ganti narasi gitu loh. Silakan nikah dengan wanita seperti itu, tapi niatkan untuk menjaga kehormatan kita, untuk menjaga diri dari zina, untuk menjaga diri dari kemaksiatan. Dan itu cara bermain yang lebih disukai dalam syariat. Cara bermain yang penuh dengan kerendahan. Dan semakin kita merendah, Allah semakin mempermudah dan menolong kita kalau ada ujian. Tapi kalau narasi kita tinggi gitu ya, narasi itu ini tuh tinggi banget loh. Bukannya nggak boleh ya, tapi pertanyaan siap nggak kalau Allah uji kita? Maka tinggal hati-hati dengan niat dan fokus juga ke diri kita. Kita jaga kehormatan, insya Allah Allah akan berikan pertolongan. Kalau pertanyaan mahar uang lalu diwakafkan dan disedekahkan atas nama akhwat, boleh apa enggak? Boleh, tapi sesuai dengan ridhonya akhwat. Intinya mahar itu milik si akhwat, gitu aja. Mahar itu milik si wanita. Dia mau wakafkan, dia mau sedekahkan, dia mau simpan, itu hak dia. Nggak boleh kita intervensi sebagai laki-laki. Umroh atas nama akhwat tersebut, kalau dia meninggal boleh. Umroh atas nama akhwat tersebut. Intinya kan kalau nggak meninggal bisa. Kalau nggak meninggal bisa, karena dia nggak mampu umroh, kita umrohkan pakai uang tersebut, tapi dia ridho. Tapi kalau dia meninggal, maka uang tersebut jadi harta waris. Dan kalau jadi harta waris, itu juga sudah bukan maharnya dia. Cuman itu kebaikan kita niatkan untuk mengumrohkan beliau. Allah Ta'ala bisa, mungkin itu. Barakallahu fikum. Tapi kalau saran saya tetap berbuat baik, tapi jangan lupa niat utamanya adalah menjaga kehormatan. Biar Allah tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ingin bertanya, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat suami yang bertanggung jawab namun masih kurang dalam hal agama? Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, doakan deh. Yang kedua, banyak-banyak bersyukur dari sisi yang sudah kita bahas. Oke, suami kita masih kurang, tapi kita dikasih kesempatan ngaji, ibadah, taqarrub, itu syukuri dulu, biar Allah tambah. Terus yang berikutnya, jadilah istri yang semakin baik, semakin pintar dalam bermain sebagai istri, semakin berkhidmat, semakin melayani, semakin tangguh, semakin bertanggung jawab di hadapan suami, maka semoga suami akan luluh. Dan ajak dan jangan menggurui. Makanya harus tahu cara bermain sebagai wanita di hadapan suami. Wallahu ta'ala bishawab, mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustadz, fiikum barakallah. Semoga Allah menjaga dan merahmati Ustadz dan keluarga, seluruh tim, seluruh kaum muslimin dalam kekokohan agamanya yang hak, dan memberikan perlindungan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga bertanya. Ustadz, saya Fulana, nggak usah sebut nama ya, saya Fulana dari Cihampelas, Kabupaten Bandung. Izin bertanya, Ustadz, ada permasalahan yang saya bingung langkah baik yang harus dilakukan. Saya saat ini tinggal bersama bibi dan suaminya bibi, orang tua asuh. Beliau menafkahi saya saat ini. Dan pada saat ini saya disuruh membantu di tokonya suami bibi. Karena beliau bukan mahram saya, dan terkadang di toko tanpa sengaja saat ambil barang suka
tersentuh tangan. Saya berusaha untuk menjaga, tapi terkadang tetap saja tanpa sengaja seperti itu. Itu bagaimana hukumnya Ustadz ya? Apakah saya berdosa Ustadz? Saya takut Ustadz jika terus seperti itu. Mohon penjelasan Ustadz. Alhamdulillah atas taufik dan pertolongan Allah, saya juga di rumah beliau tetap memakai pakaian untuk tetap menjaga aurat. Amin. Ya tinggal dijaga aja. Pertama, jangan berkhalwat. Yang kedua, jangan sampai bersentuhan, karena la an yut'an fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa mar'atan la tahilu lahu. Kata Nabi SAW, ditusuknya kepala kalian dengan jarum dari besi itu lebih mending dibanding menyentuh yang bukan mahram, menyentuh laki-laki atau wanita yang bukan mahram. Jadi ini tuh serius ya Pak. Jadi dijaga, dan kalau itu pakai sarung tangan aja, sarung tangan wanita kan ada, coba pakai itu biar menjaga. Pokoknya jaga semaksimal mungkin deh. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz, tim, juga kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Begitu yang bertanya. Izin bertanya, Ustadz, apakah wanita yang single parents masih punya kesempatan masuk surga? Mohon jawabannya Ustadz. Jazakallahu khair Ustadz. Terima kasih. Jawabannya, apakah wanita single parent masih punya kesempatan masuk surga? Jawabannya tidak. Tidak diragukan lagi. Ya iyalah, nggak diragukan lagi. Dalilnya jelas. Maryam itu single parents, anaknya Nabi Isa. Itu bukan hanya masuk surga. Maryam itu wanita sempurna, kata Nabi SAW. Wanita sempurna. Jadi jelas single parents tuh peluangnya besar. Tinggal kalau memang pernikahan sebelumnya divorce karena kesalahan, itu dia bertobat aja, bertobat. Kalau karena meninggal dan seterusnya, ya udah, tinggal bersabar. Tapi saran saya, apalagi kalau kita masih usia muda produktif, tetap buka diri untuk menikah ke depan, karena nggak mudah jadi single parent, susah loh. Gimana mendidik anak-anak, di waktu yang sama kita harus mencari nafkah, itu sulit, kecuali kalau kita ada passive income dan seterusnya. Tapi kalau harus digabungkan dua itu susah banget. Jadi nggak ada salahnya kita buka diri kalau memang ada sosok pemimpin yang bertanggung jawab. Tapi kalau ditanya ada, punya peluang, punya, jelas, asal kita bertakwa sama Allah. Allah ta'ala bisa.
Eh, Bismillah, Ustadz urgent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, tim, semua kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah, dilimpahkan keberkahan dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustadz ingin bertanya, ana saat ini dalam proses persiapan pernikahan dengan seorang duda yang telah memiliki anak dari istri sebelumnya. Rahimahallah, bukan Allah. Artinya istrinya wafat. Ana meminta ikhwan tersebut, Ana memilih laki-laki tersebut karena satu manhaj atau satu konsep beragama, dan adabnya bagus, alhamdulillah, dan mengamalkan hadis bahwa ketika memilih pasangan lihatlah agamanya, dan Ana memilihnya karena hal itu. Ustadz, belakangan terkadang timbul keraguan menikah, rasa yang hambar terhadap pernikahan dengannya. Muncul rasa apa sanggup nanti dengan keadaan calon suami yang sudah memiliki anak. Anda sering nangis belakangan ini ketika semua rasa itu muncul, berusaha meyakinkan diri bahwa menikah tujuannya adalah ibadah. Apakah ini talbis iblis, Ustadz? Mohon beri Anda masukan, Ustadz, untuk Anda bisa menjaga hati. Anda ikhlas karena Allah. Berikan Anda contoh para sahabiat yang menikah dengan duda yang sudah memiliki anak, biar Anda bisa mengambil ibrah karena keterbatasan ilmu Anda. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Ya, makasih banyak atas pertanyaan. Yang pertama jemaah sekalian Allah muliakan, contoh tuh banyak banget. Di antaranya kan hadis Jabir bin Abdullah, hadis Bukhari Muslim, ketika Jabir menyampaikan atau ditanya Nabi SAW, engkau sudah menikah, Jabir? Kata Jabir, sudah ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, nikah sama gadis atau nikah sama janda? Kata Jabir, janda ya Rasul. Lalu Nabi mengarahkan, kenapa nggak sama gadis aja? Tulaibu hawa tulaibu. Engkau bisa bermain dengannya, dia bisa bermain denganmu. Artinya sama gadis tuh nggak ada pembanding gitu loh. Jadi di benak hati istri kamu nanti itu kamu nggak dibanding-bandingkan sama suami sebelumnya, dan nggak nyaman dibandingkan kan itu ya. Nah lalu Jabir cerita, ya Rasulullah, saya ini orang tua saya meninggal dan punya anak banyak gitu loh. Innali akhwat, aku tuh punya adik-adik. Dalam riwayat 7 adiknya, adik perempuannya atau kalau saudari perempuannya 7, dalam riwayat 9, bayangin 7 sama 9. Yang apa sih, duda ini berapa anak, adik apa anaknya? Nah aku ingin menikahi seseorang wanita yang bisa mengurusi mereka gitu loh. Jadi ya demikian. Memang agak beda ya, tapi kan walaupun ini bukan anak, tapi megang 7 atau 9 adik perempuan tuh setengah mati loh, susahnya minta ampun. Nah itu faktor, itu salah satu contoh. Jadi jelas ada, dialami oleh generasi sebelum kita, para sahabiat. Oleh karena itu gini poinnya yang pertama, menikah kembali ke kedua kriteria besar. Yang pertama, agamanya baik, akhlaknya baik, sebagaimana hadis yang dibawakan oleh penanya itu. Yang kedua, kita suka sama dia secara personal, kita cocok sama dia secara personal, ya fisiknya, ya gayanya, cara bicara, pembawaan, gestur, senyum, dan seterusnya. Jadi kita suka dengan dia dan agamanya baik. Dan itu dua hal penting, dua hal besar. Ditambah sesuai dengan kebutuhan kita.
dan kemampuan kita dalam menjadi atau mengemban tanggung jawab tersebut. Jadi memang menikah dengan duda yang punya anak akan membutuhkan effort yang nggak mudah. Nah, kalau kita siap dengan hal itu, artinya agamanya baik, lalu kita suka, lalu dia sesuai dengan kebutuhan kita, dan artinya yang kita butuhkan ada di dia. Kita butuh bimbingan ada di dia, kita butuh arahan ada di dia, kita butuh dididik ada di dia, misalnya begitu. Lalu isunya paling bisa nggak kita jadi seorang ibu buat anak tersebut? Allah Ta'ala secara umum ya, saya nggak tahu anaknya ada berapa, tapi secara umum kan menjadi seorang ibu cepat atau lambat kita akan jadi seorang ibu, kan gitu ya. Kalau unsur-unsur di atas terpenuhi, Allah Ta'ala alam, saya lebih cenderung dicoba dilanjutkan, karena memeran seorang ibu itu tinggal, insya Allah secara umum ya, kita nggak tahu dikasih rezeki apa, tapi secara umum wanita yang menikah cepat atau lambat dia harus siap jadi seorang ibu, gitu aja. Jadi kalau dia nggak siap dengan ini, bisa jadi dia nggak siap kalau dia punya anak. Jadi itu pada dasarnya demikian. Jadi dan insya Allah akan tolong jika kita jujur, ikhlas, lalu tadi agamanya bagus, terus kita suka, terus sesuai dengan kebutuhan kita. Insya Allah akan tolong. Terus yang berikutnya, 2 poin lagi yang perlu kita ingat, cari laki-laki atau untuk menjadi suami yang baik tuh susahnya luar biasa sekarang. Susah, nggak mudah. Jadi untuk mendapatkan spek yang perfect menurut kita itu belum tentu ada. Dan kalau ada belum tentu mau sama kita. Ya mungkin idealnya single, bukan duda. Kalau duda nggak punya anak, mungkin gitu bayangan kita. Tapi perlu kita cari sosok yang bisa jadi pemimpin kita, yang mengerti kita, yang bisa membantu jalan kita menuju akhirat. Itu susahnya minta ampun sekarang. Susah. Dan mencari suami seringkali lebih picky, lebih sulit daripada laki-laki mencari istri, karena istri mencari suami itu cari pemimpin. Cari pemimpin. Itu kalau salah fatalnya minta ampun. Sedangkan suami nyari istri itu mencari yang dipimpin. Memang kalau salah juga fatal, tapi resiko lebih fatal istri nyari pemimpin, karena kita serahkan semuanya ke beliau. Harus hati-hati. Jadi sekali lagi, mencari pemimpin yang ideal itu mencari pemimpin yang baik, bukan ide yang baik ya, yang bertanggung jawab, yang bisa mimpin itu susah. Jadi jangan terlalu perfeksionis. Susah banget. Nanti dia khawatiran kita nggak dapat. Jadi kalau udah ada masuk spek, bismillah. Terus yang berikutnya, kaidah mengambil keputusan. Yang pertama, al-yakin. Kalau kita punya keyakinan 100%. Atau yang kedua, dhon ghalib. Dhon ghalib itu kalau kecenderungan kita 70%, 80%. Jadi kalau kita udah punya kecenderungan 70%, 80%, udah bismillah, jalan deh. Bismillah, semoga Allah berkahi. Dan last but not least, istikharah. Minta pertolongan sama Allah. Itu harus dari awal, minta tolong, minta tolong, minta tolong, minta tolong. Dan ada keraguan, wajar. Namanya juga hal besar pernikahan. Ragu-ragu, takut tuh wajar. Tapi jangan sampai 50-50. Kalau 50-50 jangan. Kalau masih 80-70%, bismillah maju. Itu wajar. Hampir semua orang demikian. Hampir semua orang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Sudah jam sekian.
Terima kasih banyak. Mohon maaf ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Semoga Allah kasih keberkahan buat kita, dan yang bertanya dan belum dijawab tetap mendapatkan pahala di sisi Allah. Ibu-ibu, ingat terus bagaimana pentingnya bersyukur dan materi ini. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, dan semoga ibu-ibu menjadi wanita yang pandai bersyukur dan menjadi ahlu surga nantinya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.